Kilas tentang kali ini berjudul Fikih Indonesia, Hasbi Asidiki. Maksudkan dengan fikih Indonesia adalah fikih atau hukum Islam yang berlandaskan pada fikih tradisional, namun dimodifikasi dalam beberapa aspek disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta karakter atau kepribadian bangsa Indonesia. Terma fikih Indonesia ini dicetuskan oleh Hasbi Asidiki di tahun 60-an. Ini pendapat yang revolusioner saat itu karena mayoritas ulama masih berpandangan berlakunya fikih universal yang sifatnya transnasional. Itu melihat realitas ya, bahwa dinamika masyarakat modern itu memunculkan banyak fenomena yang belum ada landasan fikihnya. Salah satu contohnya pada saat itu mulai bermunculan adanya bank. Ya. Nah, di situ memerlukan sandaran fikih yang memadai dan itu tidak terjadi. Reformasi hukum Islam atau fikih di Indonesia merupakan bagian pembaruan pemikiran Islam yang mengejala sejak beberapa dekade belakangan. Reformasi pemikiran ini bertolak pada pertama memurnikan praktik-praktik keagamaan umat dari pengaruh-pengaruh non-Islam. Kedua, membuka pintu ijtihad yang selama ini dianggap tertutup. Ketiga, mengendurkan fanatisme madhab. Keempat, memperluas bidang kajian hukum Islam secara akademis. Dan kelima, pengenalan metodologi penetapan hukum Islam yang diaplikasikan dalam studi perbandingan madhab. Menurut Yudian Wahyudi, ini pernah menjadi rektor UIN Sunan Kalijaga dan sekarang ketua BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dikatakan bahwa pada awal berdirinya Republik ini terdapat dua kelompok Muslim yang mempunyai pandangan yang berbeda, yaitu kelompok pertama adalah kelompok pembaharu atau reformis dan yang kedua adalah kelompok tradisional. Dikatakan bahwa kaum reformis keindonesiaan bercita-cita untuk membangun hukum Islam yang memiliki ciri khas keindonesiaan. Mereka, para reformis, itu berusaha untuk membebaskan adat Indonesia dari adat Arab. Karena menurut mereka, Islam tidak berarti Arab. Di samping itu, perbedaan adat ini sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa posisi Indonesia terletak di pinggiran, bukan di tengah-tengah dunia Islam. Pada era Hasbi, secara umum pemikiran keislaman di Nusantara itu masih bercorak satu mazhab, didominasi oleh aspek ritual, serta miskin kajian metodologis. Oleh karena itu, kemudian Hasbi juga mengusulkan konsep interdisipliner keilmuan yang mungkin sekarang populer dengan istilah integrasi interkoneksi, sebagaimana diajukan oleh Amin Abdullah. Nah, kemudian Hasbi juga mengusulkan dibentuknya lembaga riset, Hayat Al-Ilmiah. Kemudian juga lembaga penerbitan, Hayat Al-Ittahir, dan juga lembaga untuk ceramah dan diskusi atau Hayat Al-Muhdaroh. Ini satu pemikiran, terobosan pemikiran ya, untuk memajukan khasanah keislaman pada diri Hasbi. Meskipun Hasbi itu berpandangan reformis atau pembaharu, itu tidak berarti kemudian ia meninggalkan tradisi Islam gitu. Ya, terma seperti ijma, qiyas, istihsan, urf, istihab itu ya bersama-sama dengan Al-Quran dan Sunnah itu digunakan sebagai sumber ijtihad ya. Jadi merupakan sumber hukum.
Masadir al-Ahkam. Namun di sisi lain Habib juga menganggap terma-terma tersebut itu sebagai metode ijtihad atau turuk al-istinbat atau al-masalik. Menurut Hasbi, fikih lokal sebenarnya sudah ada sejak awal penyebaran Islam gitu. Dia memberi contoh yang dari Kufah, ya, Madinah, Baghdad, ya, kemudian juga di Mesir gitu. Ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat ya, tempat dan istiadat atau budaya. Nah, kemudian Hasbi menekankan bahwa lokalitas fikih Indonesia itu harus ditopang oleh suatu studi kasus ya mengenai masyarakat Indonesia ya, dengan masyarakat lain yang sejaman gitu. Pendekatannya adalah dengan sosiologi hukum dan studi hukum secara umum gitu. Ya, dalam hal ini untuk melihat pengaruh dan kemampuan fikih tersebut untuk menyelesaikan kebutuhan real di masyarakat. Dengan pendekatan hukum secara umum dan juga sosiologi hukum, SB menyarankan ya, itu perlunya juga metode perbandingan madhab gitu. Hal ini diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan konteks ruang, waktu, karakter, dan kemaslahatan bangsa Indonesia gitu. Nah, selanjutnya juga diperlukan studi perbandingan usul fikih dari masing-masing madhab tersebut gitu. Nah, studi perbandingan usul fikih ini ada beberapa langkah ya, antara lain pertama mengkaji prinsip-prinsip yang dipegang oleh setiap imam madhab ataupun masalah-masalah yang diperselisihkan. Kedua, mengkaji dalil-dalil yang mereka gunakan gitu, ataupun yang juga yang diperselisihkan. Ketiga, mengkaji argumen yang ditawarkan oleh masing-masing imam madhab mengenai dalil-dalil yang diperselisihkan dan memilih argumen-argumen yang terkuat. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk kasus spesifik yang belum pernah diberikan pemacaannya oleh para mujtahid terdahulu, Hasbi menganjurkan agar melakukan ijtihad biroi ya, menentukan hukum berdasarkan pada maslahat, kaidah-kaidah kuliah dan ilat hukum. Ini ada beberapa metode. Pertama adalah kias, kemudian istihsan ya. Ketiga adalah istislah, keempatnya adalah urf, dan kelima adalah istishab. Pada saat Hasbi As-Siddiqi mengenalkan fikih Indonesia, itu pada masa itu mayoritas katakanlah umat Islam itu masih berpegang pada atau menggunakan pendekatan normatif doktriner gitu ya. Ini istilah dari Amin Abdullah. Dengan pola pendekatan normatif doktriner, pikiran itu didesain untuk mengikuti suatu ajaran dengan istilahnya kacamata kuda itu. Ikut apa kata kiai ya, atau ulama ya, tanpa memberi sebuah catatan kritis gitu. Nah, memang pada tahun 70-an muncul diskursus tentang kajian agama ya. Antara lain meliputi yang pertama itu berupa pertanyaan apakah kajian agama itu memang ada atau sebenarnya merupakan penelitian sosial saja itu dengan objeknya adalah agama. Kedua, kalau kajian agama itu memang ada, apakah itu berupa penelitian agama atau penelitian keagamaan, itu dua hal yang berbeda. Kemudian ketiga, sudah sejauh manakah kajian agama yang berkembang di Indonesia? Nah, ini tentu saja pada saat itu timbul pro kontra gitu.
lebih seperti itu. Dalam diskursus pemikiran keislaman itu menurut Amin Abdullah itu dibagi menjadi dua tipologi ya. Yang pertama adalah pendekatan normatif doktriner. Ini biasanya adalah literalis, tekstual, repetitif itu, mengulang-ulang apa yang dulu-dulu gitu. Kemudian tanpa ada pembaruan gitu. Nah, kemudian juga taklid Buddha. Sedangkan yang menggunakan pendekatan historis kritis itu antara lain dengan memanfaatkan disiplin ilmu lain ya, sejarah, psikologi, sosiologi dan antropologi sehingga view-nya itu lebih luas ya, sehingga outputnya itu biasanya kontekstual ya, kemudian kritis gitu, ada memberikan catatan kritis, kurang lebihnya seperti itu. Hasbi Asidiki yang berasal dari Aceh ini, yang kemudian ia tumbuh dalam pergulatan antara keilmuan dan realitas kehidupan, pada akhirnya memperoleh 2 gelar doktor honoris causa ya, karena jasa-jasanya terhadap perkembangan atau pengembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia gitu. Nah, di sini ada beberapa catatan yang bisa pemirsa lihat gitu. Demikian penjelasan ringkas tentang Hasbi Asidiki dengan fikih Indonesianya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.